Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana dengan NIM 1401220000111. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi eksekutif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi eksekutif. Yang kedua, sejarah sistem informasi eksekutif. Yang ketiga, tentang komponen dalam sistem informasi eksekutif. Yang keempat, konsep dasar sistem informasi eksekutif. Yang kelima, karakteristik sistem informasi eksekutif. Yang keenam, yaitu kelebihan sistem informasi eksekutif. Dan yang terakhir, yaitu kekurangan sistem informasi eksekutif. Oke, yang pertama yaitu pengertian sistem informasi eksekutif. Pengertian sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau EIS adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Ini biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan atau SPK. EIS menekankan kepada tampilan gambar dan interface yang mudah digunakan oleh pengguna. EIS menawarkan laporan yang kuat dan kemampuan menelusuri. Secara umum, EIS adalah perusahaan lebar SPK yang membantu para eksekutif menganalisis, membandingkan, dan menyoroti variabel penting sehingga mereka dapat memonitor kinerja dan mengidentifikasi kesempatan dan masalah. Selanjutnya yaitu sejarah sistem informasi eksekutif. Dulu sistem informasi eksekutif adalah program dasar dari komputer bingkai utama. Tujuannya untuk memaket dan data perusahaan dan menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pasar untuk pembuat keputusan, seperti direktur pemasaran, pejabat eksekutif yang tidak terlalu mengenal komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan aplikasi komputer yang disorot informasi untuk memenuhi kebutuhan para eksekutif senior. Biasanya IS hanya menyediakan data yang mendukung tingkat keputusan eksekutif, tidak semua data perusahaan. Sekarang penerapan IS tidak hanya dalam hierarki korporasi yang khas, tapi juga di tingkat perusahaan yang lebih rendah. Seperti beberapa klien layanan perusahaan mengadopsi sistem informasi terbaru perusahaan, karyawan dapat menggunakan komputer pribadi mereka untuk mendapatkan akses ke data perusahaan dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan mereka. Pengaturan ini menyediakan informasi yang relevan dan atas tingkat lebih rendah di perusahaan. Selanjutnya, komponen dalam sistem informasi eksekutif. Komponen dalam sistem informasi eksekutif yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Pada perangkat keras terdapat 4 komponen yang dibutuhkan, yaitu perangkat input, unit pemroses sentral, file penyimpanan data, serta perangkat output. Selain itu, hardware juga mendapat dukungan penuh dari LAN, LAN atau Local Area Network untuk beberapa produk AES pada jaringan workstation yang tersedia. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Untuk perangkat lunak sendiri juga tersusun atas 4 komponen penting, yaitu teks, database atau basis data, visual grafik, dan basis model dari SIA, yang mana software sangat berperan penting dalam proses mengintegrasikan data ke dalam sebuah sistem.
Yang ketiga, antarmuka pengguna atau user interface. Fungsi utama dari penerapan ACI ini adalah untuk mengambil data yang relevan untuk dapat mengambil keputusan yang seefektif mungkin, sehingga antarmuka pengguna atau sering disebut dengan UI akan sangat berguna pada tahap development. Yang keempat, telekomunikasi. Komponen yang terakhir adalah telekomunikasi, di mana berperan penting untuk mengelola sistem informasi berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan yang handal. Yang keempat, konsep dasar sistem informasi eksekutif. Para eksekutif membangun AIS atas dasar konsep-konsep manajemen. Ada 3 konsep yang dibahas. Pertama, faktor penentu keberhasilan, critical success factor. Hal-hal faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala jenis kegiatan organisasi. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Kedua, manajemen by exception. Perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi dapat langsung didapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan, seperti perangkat lunak AIS yang dapat mengidentifikasi perkecualian secara otomatis dan membuatnya diperhatikan oleh eksekutif. Yang ketiga, model mental. Peran utama AIS adalah membuat sintetis atau menyaringkan data dan informasi bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan SAR ini disebut penempatan informasi, information compression, dan menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Yang kelima, karakteristik sistem informasi eksekutif. Konsep dasar sistem informasi eksekutif. Drill down. Drill down merupakan gabungan dari beberapa poin yang mana pada masing-masing poinnya menyajikan penjelasan yang sangat detail mengenai deskripsi dengan sangat lengkap. Lalu faktor pendukung keberhasilan berisikan berbagai macam bentuk informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan secara khusus dengan tujuan untuk tercapainya segala tujuan, visi dan misi dari sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, akses status. Akses status di sini merupakan segala jenis informasi yang ada harus dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja, serta harus ada notifikasi khusus. Yang terakhir, analisis personal. Yang dimaksudkan di sini adalah sebuah sistem informasi diwajibkan untuk dapat melakukan analisa terhadap berbagai macam faktor, khususnya yang memiliki hubungan dengan kreativitas. Oke teman-teman, baiklah, mungkin cukup video kali ini. Segini saja. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di komentar.